4, 3, 2, 1, open your business. Oke bosku, selamat malam. Kita bertemu lagi di channel Puspita Melati di episode jagongan barang. Yuk bersama Kang Mumu, Muda dan Imut. Pada jagongan bareng kali ini kita ditemani rekan kita Mas Aris Cakep. Halo, assalamualaikum, selamat malam bos. Sama Mas Aris Mandor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bos. Oke, mereka dua bersaudara tapi sering berantem ya bosku. Oke bosku, kemarin kita udah review ya toh kereta mini yang di belakang, mesinnya Panther ya toh, pesanannya Lamongan Jawa Timur ya, requestnya 7 bangku Kang ya. Masalah harga, harganya nek mesin Panther 7 bangku itu ada di 62 juta ya. Kita open way nek masalah harga. Monggo jenengan-jenengan semua pokoknya ikuti channel ini. Apabila ada yang ditanyakan langsung tanyakan aja di kolom komentar. Nanti insya Allah kita bacakan pertanyaan yang jenengan di episode jagongan bareng ya. Oke, untuk malam hari ini ada beberapa pertanyaan. Mungkin nanti bisa dijelaskan sama Mas Aris bersaudara. Lu mati. Walah. Ya, apa-apa. Apa nih kok? Oke Mas, keunggulannya kereta ini dari kereta-kereta kemarin-kemarin apa Mas ya? Kan jarine katane jenengan kan kita setiap hari harus ada perubahan, harus menjadi lebih baik. Nah, sedangkan keunggulannya yang di belakang ini pesanannya Lamongan dari yang sebelum-sebelumnya udah pernah kita kirim itu dari segi apa? Monggo dijelaskan. Dari segi tempat duduk kita di fokus kenyamanan penumpang, jadi kita perpanjang dan kita kalau lever itu standar, soalnya menyesuaikan jalan-jalan di kampung. Kalau panjangnya kita perpanjang soalnya jarak kaki biar lebih nyaman. Jadi kalau mbok-mbok, ibu-ibu, tante-tante, rondo-rondo duduk itu enak. Jadi bisa muat banyak tempat duduk ya? Iya, bisa muat banyak. Kalau nggak percaya monggo satu RT 25 orang dicoba. Satu baris itu berarti muat berapa orang dewasa kan? Kalau orang dewasa kita 5 mas. 5 orang dewasa muat ya? Ya, yang penting bobotnya tidak 80 kiloan mas. 80 kilo? Aku habis 80 kilo. Kalau 80 kilo jenengan itu bawaannya mas yang berat. Terus selain dari tempat duduk, mungkin audio banyak sing tanya kan, jadi Mas bedane audio, sing penting audio karo di sini itu speknya apa audio di sini? Kalau di kita spek audio itu udah pakai MP5 mas. MP5 ya, MP5 bisa buat Bluetooth, spot Bluetooth, buat karaoke. Spot karaoke juga. Ya. Mic-nya udah dari sini. Mic-nya dari musola masing-masing. Oh, dari customer-nya istilah ya. Mic-nya dari customer-nya. Pokoknya kita audionya udah support Bluetooth sama support karaoke. Terus nek sing paling penting itu dari mesin mas, biasanya kan orang usaha kayak gini kan mas mesinnya dijamin apa enggak kan biasanya kayak gitu. Monggo dijelas nih. Oke, kalau masalah mesin mungkin jenengan kalau sering mengikuti kanal ini, sering mengikuti Facebook marketing kita masing-masing di sosmed mas, biasanya kok keretanya itu saja yang ditayangkan. Mungkin banyak bertanya, kok nggak ada yang lain, apa produknya sepi? Enggak mas, kita tidak seperti itu mas. Kita walaupun sudah jadi, kita tetap fix kan dulu mesinnya, kita cek lagi mas. Kalau nggak fix tidak kita kirim mas, kita perbaiki dulu sampai itu mesin benar-benar fix, karena kan namanya orang beli buat usaha mas, dan bukan uang kecil itu namanya, uang besar lah mas itu. Jadi ya kita memberi kepuasan ke konsumen kita mas, karena itu amanah mas, amanah itu harus dijaga. Soalnya kan pernah saya upload mas, itu kan pernah saya jelaskan juga. Jadi di kita itu
sebelum masuk cat itu mesin-mesinnya harus kita standarkan dulu, kita fitkan dulu, pokoknya udah beres baru masuk cat. Jadi setelah masuk pengecatan itu masih ada pemeriksaan lagi atau pengecekan lagi. Betul mas, kalau mungkin sebelum masuk cat kan kita nyarinya mobil operasional mas, mobil jalan. Jadi mungkin pas waktu belum perakitan itu masih normal mas. Ya perakitan karena semua dilepasin, di gas dan rem dilepasin, depo dan lain-lain. Jadi ya tetap kita habis pengecatan kita setel lagi mas. Jadi namanya nyetel kan nggak bisa sekali dua kali jadi, tapi kan harus benar-benar kita pikirkan dulu mas, baru kita kirim. Kenapa produk kita kok nggak kirim-kirim? Mungkin banyak yang tanya penasaran ya, karena kita fikirkan dulu mas barang kita. Kalau nggak fix nggak kita kirim. Buat apa kalau kita sering kirim banyak, tiap hari upload kirim. Kalau cuma produk abal-abal tiap hari juga bisa kirim kalau ngejar target. Tapi kan kita amanah mas, kita ngejar amanah konsumen. Jadi namanya amanah ya benar-benar barang yang berkualitas pastikan. Oke, jadi kesimpulannya juragan, kalau di kita itu lebih baik kita pending jadwal kirimnya dan kita benahi kereta mininya dulu daripada nanti kirim tapi bermasalah bos ya. Jadi kita pengennya sampai di customer itu emang bener-bener 100% ya, itu kalau di kita. Jadi kenapa kok mas keretanya udah jadi kok masih sering kelihatan di video atau di foto, di kegiatan produksi masih sering kelihatan ya, soalnya emang kita itu tetap pengennya yang sempurna bos ya. Kita emang pengennya yang sempurna, kalau ada kurangnya yo mungkin sedikit. Jadi pokoknya kita niatkan harus fix dulu baru kita berani berangkatkan kirim. Oke, selanjutnya untuk Mas Aris, cakep. Mas Aris kok kayak akhir-akhir ini murung itu enak masalah apa toh Mas? Bukan masalah ini bos, sebenarnya nggak ada masalah. Punya uang mas. Murungnya ini jadi yang banyak yang tanya tapi belum ada yang beli. Jadi yang tanya monggo boleh tetap, bukan murung bos, ndak ada kita mesti murung ditanya, ndak ada. Jadi mau tanya tok ndak beli monggo, beli alhamdulillah. Seperti itu, ndak ada kita mesti tanya aja terus ndak beli terus kita jawab dengan mesti nggak enak. Kita pokoknya kita selalu welcome ya bos ya, Mau konsultasi jenengan tanya-tanya aja atau jenengan niat beli atau enggak, atau bahkan mau jenengan sharing-sharing masalah kereta mini ini yang sudah jenengan punya, jenengan operasionalkan sekarang, itu kita selalu welcome. Kita cari nek ada solusi ya, kita cari permasalahan bareng-bareng, kita sharing-sharing lah ya, kita cari jalan keluar. Mas Aris, nek sing disampaikan nih kalau untuk masalah kereta mini utama kan jenengan bilang, Mas aku punya customer ini tanya di sana kok harganya segini, sedangkan tanya di kita kok harganya mahal, sedangkan mesinnya itu sama-sama Kijang atau sama-sama Panther, tapi di tempat kita harganya lebih mahal, itu kenapa Mas? Oh iya, untuk masalah itu ini barusan tadi sore ini jadi pertanyaan yang luar biasa menurut saya. Jadi ada konsumen yang nanya, memang itu nggak konsumen juga sih, nanya sana nanya produsen manapun, nggak sana sini, aku nggak mau nyebut salah satu merek. Di sana mungkin misal lebih murah, di sini kok mahal itu ya karena ada, kalau orang Jawa bilang itu ono rego ono rupo mas. Jadi misal dengan harga misal agak tinggi tapi dengan kualitas yang mumpuni atau kualitas yang biasa itu juga beda. Jadi kita dengan harga segitu dengan kelengkapan yang luar biasa banyak dapatnya, mulai dari lantai bordes, terus kelengkapan lampu yang LED-nya mobil bukan LED-nya buat odong-odong itu, terus ya banyak kelebihan yang memang kita dengan harga segitu itu udah kita coba itu ya alhamdulillah, ternyata ya rame juga yang pesan seperti itu.
Jadi bisa untuk Referensi. pengetahuan jenengan bos ya, buat referensi jenengan. referensi. Masalah milih-milih bengkel produksi itu hak sepenuhnya ada di jenengan bos. Soalnya konsumen itu bebas milih, kita hanya bisa menawarkan apa adanya yang ada di kita, aksesorisnya kayak gimana, kelengkapannya juga kayak gimana. Nek masih ragu itu pun kita masih menawarkan video call, atau syukur-syukur bisa jenengan survei langsung datang ke lokasi, jadi bisa tahu unitnya, kualitasnya kayak gimana, kita besi yang digunakan kayak gimana, finishingnya kayak gimana, dan kelengkapannya itu apa aja. Nanti jenengan bisa langsung tahu sendiri. Soalnya kalau lewat di video kan nanti takutnya kita edit atau kita gimana, makanya kita selalu sarankan jenengan datang ke lokasi, jenengan nilai sendiri produk kita ya. Mau tarung kualitas, mau tarung gimana, yuk monggo, pokoknya langsung datang ke lokasi, langsung survei. Oke Mas Aris, ada tambahan Mas Aris Mandor? Kalau dari saya tambahannya mungkin jadilah seorang pengusaha yang pintar mas. Pengusaha yang pintar itu pintar cari barang yang berkualitas, harga pun terjangkau mas. Jangan cuma harga murah, tapi ya kalau murah itu identik dengan ala kadarnya mas. Murah ya berarti produknya murahan mas. Ya kita kan sebenarnya nggak bisa menjudge itu murah, bahannya jelek, kan kita nggak bisa. Yang kita tawarkan monggo survei langsung ke lokasi aja, sampai nilai sendiri, sampai bandingkan, kan biasanya kayak gitu. Ya mungkin dari konsumen itu bebas memilih mana saja mas. Mungkin kan kalau mungkin di Indonesia sendiri itu kan banyak yang cari barang yang murah berkualitas, tapi yang namanya kereta wisata itu kan identik dengan mobil bekas mas. Kalau mobil bekas ya, kalau mau nyari murah berkualitas itu jarang banget mas. Soalnya dari bahannya pun udah bekas pertama mas, kita terbuka welcome, kita apa adanya mas. Bilang kalau mobil bekas ya kita mobil bekas, bukan mobil baru mas. Jadi mungkin kelebihannya itu bisa untung mas, untung banyak berkali-kali lipat dari harga belinya. Tapi ya kalau soal kerugiannya mungkin tidak bisa beroperasi di jalan raya, seperti itu mas. Jalan pantura mungkin tidak bisa, karena kan ada peraturan daerah masing-masing mas, seperti itu. Oke bosku, kita break dulu setelah sponsor yang akan datang. Oke. Enggak, sorry tadi habis break, sekarang kembali lagi ke channel Puspita Melati. Sekarang ada pertanyaan ini dari konsumen buat Pak Aris Mandor, tentang kekurangan. Kalau kelebihan sudah disebutkan kayak tadi, kita tentang kekurangannya kereta mini, kereta wisata itu apa aja bang? Ya kekurangan umumnya ya mas, umumnya mungkin tidak bisa beroperasi jalan raya. Jelas, Salah satunya kalau itu ya. Maksudnya di jalan raya itu jalan raya yang Ke kota, masuk kota enggak boleh. Mungkin orang awam juga udah tahu semua. Cuman kalau orang awam yang belum tahu itu soal mesin mas. Kita jujur saja, kalau kereta wisata itu rata-rata di soal per kaki-kakinya mas. Jadi kaki kereta wisata itu harus benar-benar mungkin setiap bulan diceki mas. Jadi kalau mungkin konsumen panjenengan beli kereta wisata, jadi mending welcome terbuka kita. Kurangnya ini loh pak, jadi mesin panjenengan oke, mesinnya udah oke dari kita fix, cuman tetap ukurannya kita jelaskan dari segi kaki kurang seperti ini. Soalnya dari kapasitas mesin orangnya mas, muat anggap aja 2 ton lah, mungkin kalau kita full muatan bisa 2 ton lebih mas, itu pun tiap hari. Jadi kaki-kaki harus benar-benar ekstra dicek mas, mungkin 1 bulan sekali harus benar-benar dicek. Dan semua itu tergantung supir mas, karena ini bukan cuma mobil biasa, harus benar-benar supir yang paham mas. Karena
kalau cuma mobil biasa naik kecil juga, SD mungkin bisa naik kalau jalan lurus. Cuma ini karena kereta rakitan jadi harus benar-benar peka mas supirnya. Seperti itu. Ya jadi intinya tetap kekurangan kereta wisata, semua kereta wisata itu sama soal kaki-kaki. Ya mungkin yang baru pemula belum tahu tentang itu, saya beritahu soal kaki-kaki harus dicek ini Mas. Kalau soal mesin mungkin orang awam juga udah paham, dan soal pengoperasian juga udah paham. Yang belum paham mungkin soal kaki-kaki. Baik, terima kasih penjelasannya. Dan buat para konsumen dimanapun berada, jadi intinya itu tetap pengecekan ya pemirsa, buat kereta mini dimanapun berada, maksudnya mau jalan mulus mau jalan kasar naik turun itu tetap dicek itu setiap bulannya. Karena apa? Karena mobil yang biasa digunakan itu kan muatannya standar, misal buat mobil itu kan 6 orang lah, ini kan buat muat banyak, intinya seperti itu. Jadi kaki-kaki benar-benar dicek setiap bulannya, atau enggak setiap bulan ya 2 minggu sekali, kiranya muatnya lebih sering jadi kan 2 minggu sekali bos. Terus untuk Pak D Jokowi ini salah satu follower akeh loh bos, kudu di follow iki wonge Facebooknya Pak D Jokowi ini. Jadi ini Pak Jokowi tukang chat ya, bukan Pak Jokowi presiden. Pak Jokowi sama-sama Jawa Tengah ya, tapi sama-sama Jawa Tengahnya. Serius, ini rumahnya Klaten. Jadi yang rumahnya Klaten mau minta tanda tangan atau foto-foto ke Pak Jokowi tapi bisa datang ke sini juga atau ke Klaten. ya dominan di sini mas, soalnya insya Allah mau nikah orang sini. Wah, wih, jenenge apa gue? Ada buak gue. Doakan mas, mungkin yang orang-orang Madiun lagi live nonton ya, kalau mungkin ada yang rondo ayu ting ting, monggo perkenalkan bawa ke Buat sini. janda perawan, nanti tak kasih nomor HP-nya di kolom komentar. Ini untuk penghancur rondo. baik untuk Pak Jokowi, aku mau tanya dulu. Selama sama di sini itu maksudnya apa namanya ya, kekurangannya kira-kira itu di kereta wisata kita itu apa? Misal masalah pengecetannya itu seperti apa? Dalam artian kekurangan itu kurang misal apa? Kalau kekurangannya enggak ada. Maksudnya apa, gembulnya misal gini-gini atau terus nanti apa namanya inspirasi ngecatnya juga Dapat dari mana? itu memang dari konsumen sesuai. Saya jelaskan dulu bos, bisa request, tapi kalau memang apa namanya manut sini juga bisa, misal manut ke Pak Jokowi. Silakan Pak Jokowi. Kalau mau request ya kebanyakan request dari Konsumen. pelanggannya, ya, konsumennya itu. Jadi maunya gimana, warnanya seperti apa, mau yang klasik apa yang modern, ya, ada yang model animasi atau yang kartun, mau Yang rame gambar foto. model Doraemon kira rame iki. Doraemon, Doraki, Naruto, terus One Piece, halo, One Piece gitu. Buat Salam pecinta Indonesia. One Piece, Ya. Doraemon. Kalau semua gambar itu semuanya bisa. Pokoknya semua gambar itu semuanya bisa. Mau masalah warna, nanti tinggal mau ditajamkan atau mau dibikin klasik, monggo silahkan yang pilih nanti konsumennya. Kemarin udah mas, konsumen Pekalongan minta gambar truk, gambar wedok di pantai, bisa juga bisa. Bisa. Pokoknya kalau gambar tuh apa aja bisa. Kalau masalah gambar seperti itu ya bos penjelasannya. Jadi buat para juragan, buat para konsumen yang mau nanya misal masalah pengecetan itu kita menggunakan cat full airbrush. Terus untuk apa namanya? Tanpa stiker kan? Tanpa stiker. Terus untuk apa namanya, mau request misal belakangnya itu gambar anak, mau gambar kartun juga seperti yang depan, atau nomor HP juga bisa. Yang penting jangan nomor tetangga bos, bojone wong seneni. Kalau gambar satu RT bisa mas, satu RT. Bisa mas. Itu medianya kan cuma kecil, ukuran cuma sekitar 1 meter berapa gitu kan. Oh, mungkin kalau yang mau satu RT itu Foto bisa. kakak bos, nanti foto Bukan. kakak itu. Mungkin gambar kepalanya saja mungkin bisa, kepala satu per RT. Jadi kayak orang lihat konser jadi seperti itu. Terus bahan-bahannya juga bahan-bahan yang kualitas. Tuh, Makanya dengerin dijamin bos. pokoknya kalau pengecetan di sini
dijamin kalau cuma 2-3 tahun nggak bakalan pudar. Tuh, Ya. mantap nggak bos? Kalau Anda pintar merawat ya, kalau nggak kebentur ataupun apa 5 tahun udah dijamin. Terus aku mau tanyain itu bang, keunggulan cat sama stiker itu apa? Misal kalau stiker itu apa, kalau cat itu full airbrush itu keunggulannya seperti apa? Kalau stiker itu nanti kena hujan panas gampang copot, Nggak tahan lama. rusak ya, nggak tahan lama. Tapi kalau pakai full airbrush itu nanti awet ya kan? Karena di dalam ya nanti catnya itu dipelapis, ada clearnya juga 4 kali penyemprotan jadi lebih tebal, dijamin lebih halus. Kalau kasar balikin ya kan? Kalau ada komplainan Mungkin kalau sama pipinya rondo harus sama. nah, 12 seperti itu pemirsa. Jadi buat para konsumenku yang masih nanya masalah tentang catnya, kemarin ada yang nanya seperti tadi sore ada yang ini bang itu kok mereknya, bagus bareng merek catnya, merek itu catnya. kita cat full airbrush ya bos. Ini merek catnya kita pakai merek yang warna solidnya pakai merek top color. Nah tuh Kalau pernisnya itu pakai Duncan. Pak, seneng ki. yang mau endorse, Ora enek endorsan sebutnya. yang mau endorse ya nanti ya. Ya kan biar paham. Sip, betul Takutnya bener bang. Apa enggak Nanti biar dikira tahu. bahannya abal-abal ya kan. apa enggak Jadi takut tahu. ditiru Mas nanti? Wah, catnya nu Nggak apa-apa. merek ini. Nggak apa-apa, mau ditiru juga nggak apa-apa. Ini bukan masalah catnya, tapi yang penting skillnya. Nah Ya kan? tuh Kalau bener itu bos. kalau ini kan skillnya, yang penting skillnya. Makanya saya tawarkan mau gambar apa saja silakan, request silakan, mau dari saya sendiri juga nggak apa-apa, nanti hasilnya bisa dilihat ya kan. Nanti ikutin aja channel YouTube-nya Puspita Melati. Ini Pak Jokowi. Tahu perkembangannya. Mungkin ada tambahan Mas. Mungkin kalau banyak penulis kita yang ditiru. Modal Doraemon baru pihak kita yang ngeluarkan. Cuman namanya peniru nggak bisa seperti aslinya Mas. Karena ukurannya itu hanya produk asli yang tahu. Kalau konstruksi bisa ditiru. Nanti kalau hasilnya, insya Allah tidak bisa. Kualitasnya juga nanti pasti beda. Oke, untuk sesi tanya jawab segmen 2 ini tak tutup sih, coffee break ya bos. Nanti dilanjut lagi tanya-tanya nih sing akeh sing arep tekon-tekon monggo, sing arep WA, sing arep apa jenenge langsung cek idot di kolom komentar ya monggo. Soalnya ada live di Facebook juga, di Facebooknya Bang Ryan sama Bang siapa Putri Kadita Mbak Putri Kadita sama Bang Bara sama Mas Bro Aris Wahana. Jok lali cekidot. Berarti sampean sing mantap top entet. Ngomong ke priwet Mbak pentol aja loh. Jadi luwe dari Pak Mungan kan mampir nasi ke bebek lah. Kalau itu pantai ya rakus rek. Kapan? Oke. Terus? Yang sopan. Kayak sunat ini sih. Ora apa-apa, jare kan ketok natural alami. Yang ini kayak sunat ini piye?
lumayan sih. Lumayan. Ini sebelum sih lumayan loh. Ketimbang belas dekat mangan sebelum. Bojone Aris. Sing niku lek. Sing delok mek sitok. Nang aku elep. Ada wong 5. Jadi wis piye iki sembarang. Kok delok. No, Iki ya di sore nom-nom anak gabuk terus sore. Nom-nom anak terus jam 9 pundul. Lah iya bener lah jam 9 pundul. Wong ngarani Aris, barang den juga kuwi. Nah, aku ndedah kerupuk etok. Wonge senenge moyok-moyokne wong ngono kuwi, engko nek wonge wis isin ngono lah melu. Iki awake dhewe ini dihapus si Aris. Kon ngewangi ngancani customer e teko. Oh berarti yang gak mas? Yang mau Kita sing mobil beli semararan. kata Gak apa-apa tak kompi. Lho wis ngeplay lho. Mbok mau. Lah, katrok. I go off on the enemy, that's what makes them scared of me. Make my plans carefully, then execute them daringly. They say I act recklessly, but that's why I'm effective. See, you can't predict my tendencies, I offer no transparency. Some people think I'm lost, others think I'll be a legend. I'm never gonna stop till I'm one above second. And my thoughts at the top, but my mind stay present. Don't let your dreams stop, cause dreaming is a blessing. All the same, told me I won't make a name, but it's not about the fame, it's about keeping me sane. Oke bosku, kita balik lagi di sesi terakhir, sesi penuntutan ya. Lah kok dengan PD-nya muak. Oke, ini ada pertanyaan untuk Mas Aris Mandor ya. Ya ini Mas, kereta mini ini itu bempernya ndak kecepean toh? Ndak takut gasrok apa bentur nek di posisi tidur. Saya mas tak rokok saya. Lali. Mau Surya iki ganti rodok munggah. LA. Iki ora disponsori kabeh-kabeh mbok sebut nih. Sepero delok sponsor. Lagi Mas harus pindah wi lho. Bakul es ngene. Iki langsung. Ndang to? Apa? Bemper iki gak keceperan to, gak wedi gasruk. Pertanyaan yang luar biasa banget, banyak ditanya pemirsa. Gini aja mas ya. Kereta mini kalau tempat kita itu biar terkesan mewah mas. Mobil mewah ceper mas. Nek ceper gak asik jadi. Gitu. Jadi sebenarnya itu nggak ceper mas. Mungkin pandangannya dengan kalau dilihat dari jauh kelihatan ceper. Sebenarnya itu ada standarnya antara bemper sama aspal itu ada standarnya. Jadi gimana kita biar nggak gasuk posisi tidur terus jalan-jalannya mungkin di ya kampung-kampung yang belum maju kan makadaman. Kalau kampung udah maju aspal mas. Itu
itu biar nggak gasruk itu kan ada standarnya jalan biar bumper itu jauh dari kata gasruk, walaupun sebenarnya namanya bumper kan ada pirnya empuk, tapi kita kan tetap ngakain gimana biar nggak gasruk. Seperti contohnya solar tuh nggak gasruk bisa mas, dari jauh kalau mungkin kurang tinggi daerah masing-masing mas, kan ada standarnya. Kalau kijang tetap ada standarnya, kalau kijang itu kan pir depannya bergerak, bedanya itu. Ya itu bisa dibuktikan bos ya, kita di video sebelumnya udah upload yang ikut tes drive kereta mini. Sebelum masuk pengecetan itu kita lewat jalan-jalan yang bergelombang, jalan-jalan yang rusak, jadi monggo dicek sendiri. Terus untuk ketinggiannya bumper itu udah dihitung, udah kita standarkan. Asal polisi tidurnya itu standar SNI, itu insya Allah nggak bakal gasruk bos ya. Beda kalau polisi tidurnya mungkin di atas standar yo, jadi yo jenengan harus iso ngira-ngira diri ya, iso ngira-ngira sendiri. Mungkin kalau standarnya ya orang mas, salah sing bangun, yang paling itu tidur gak perlu bangun marah itu. Konek Jokowi ini jaluk ditakoni apa no? Ada pertanyaan nggak mas? Dari penonton. Gimana caranya bisa menggerak? Pertanyaan dari penonton Pak Jokowi ya. Dia tuh kok bisa mengkilat tuh gimana Pak Jokowi? Apa emang 15 lapis atau gimana, atau ada trik-trik tertentu? Karena bahannya berkualitas. Beda tekniknya kan ada. Nanti ada tekniknya. Kalau enggak harus dengan pikiran juga Pak. Enggak pernah dengan pikiran juga Bos. Pikiran suasana itu enggak ngaruh. Enggak ada pengaruh. Saya tinggal jadi juga lama juga nggak ada pengaruh. Ini kan jelek banget. Pengecatan di pabrikan ya, itu pengecatannya itu penting, tapi dengan bukan pabrikan itu kok bisa seperti luar biasa. Itu apakah ada ilmu hitamnya, apakah anda itu punya sosok atau ilmu yang tidak dimiliki orang lain? Itu jangan percaya lagi. Ini asli keterampilan mas. Sudah lama. Tapi orang yang enggak paham enggak bakal setuju. Kalau bos ya jangan, pokoknya terus dukung skill dari pribumi ya bos. Pokoknya kita dukung rekan kita dari Indonesia juga. Jadi meskipun kita bengkel kecil, tapi kualitasnya gak kalah harus yang pabrikan. Mas, ada pertanyaan terakhir pora? Memang tak bayar 10.000 kita kok woy. Visi misinya King Wana itu amanah dan barokah, bukan foya tentang duit bos. Duit nggak piye bos, angel bos. Hajar tuh marahnya security kayak gitu. Ya kalau di King Wana itu memang bukan pabrik mas, bukan pabrik gitu. Cuman ya belum tentu pabrik itu bisa menghasilkan kualitas yang sama. Karena sebenarnya di Indonesia itu belum ada namanya pabrik mainan mas. Namanya pabrik itu yang kerja itu mesin mas. 50% paling enggak mesin, bukan manusianya. Manusia cuma mengoperasikannya saja. Intinya itu harus bisa membedakan mana pabrik beneran, mana cuma pabrik-pabrikan. Jadi
mungkin semua di Indonesia mungkin sama mas, belum ada namanya pabrik, baru tahap home industry dan mungkin ada yang workshop, itu hanya workshop mas. Kalau namanya pabrik mungkin udah tahapnya kirim ke internasional gitu. Dan kebanyakan udah pengerjaannya juga udah alat-alatnya udah canggih, itu kebanyakan. Oke. Kalau mobil lepas ban itu biar tidak jatuh itu tergantung teknik yang nyupir mas. Kalau penyupirnya gugup otomatis guling mas. You understand guling? Nah, ya gulingnya guling itu mas. Oke. Kemarin sebenarnya di video test drive itu ada kejadian lucu bos. Jadi mungkin karena buru-buru pengen nyoba, jadi tidak dicek dulu baut roda belakangnya itu belum kenceng. Jadi waktu test drive di tengah jalan itu rodanya lepas ya. Tapi masih untung juga itu masih ada pengamannya di bagian samping. Kita untuk ban memang ada pengamannya, jadi lepas tidak langsung lepas bannya, masih kekunci di bumper belakang. Yo. Apa ini siapa tuh? Bujumu telepon. Customermu angkatan. Oke bos, untuk jagongan bareng pada malam hari ini kita akhiri dulu sampai di sini. Mungkin kita bahas lagi, kita jagongan bareng lagi di episode selanjutnya nanti dengan background kereta mini yang terbaru nanti. Oke, jika jenengan ada pertanyaan atau sharing-sharing masalah kereta mini, monggo langsung tanyakan aja di kolom komentar. Ikan hiu melambai-lambai. Goodbye. Now I'll put your ass underneath ground. I'll bury you 6 feet deep now, and you better stay down. Get the hell out of my way now. It doesn't matter what you say now. I'm gonna take hold of fate now. I'm the type of dude who will not remain nameless. I'm the type of dude who is headed for greatness. I'm the type of dude who could really make changes, cause I'm the type of dude that's becoming contagious. I'm the type of dude that will always be ageless. I'm the type of dude that will always feel shameless. I'm the type of dude that they say is fucking heinous, cause I'm the type of